Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Dr. Insinyur Salahuddin sedanten keluarga Mbah Hasyim, sedanten dzurriyyah. Niki wonten putri, wonten bulik-bulik, wonten Gus Umar, wonten Bu Lili, wonten sedanten semua alumni, semua santri-santri yang kami cintai. Saya ini syukur sekali karena waktunya tinggal sebentar, jadi uji nyalinya juga sebentar. Saya akan ngomong sesuai spesialisasi saya, yaitu fikih. Karena saya murid Kiai Haji Maimun Zubair yang bersanad lewat Mbah Karim sampai Mbah Hasyim, atau bersanad lewat Mbah Mun, Mbah Zubair, kemudian Mbah Fakih Mas Kumambang juga teman Mbah Hasyim ketika sama-sama ngaji di Mekah. Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendikte Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah. Tapi tidak semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak bertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir. Sehingga menjadi fikih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah, jika mereka ingin damai kamu harus menuruti itu. Sehingga damai itu pula yang zaman era Gus Wahid ketika beliau menginginkan negara berdasar Islam, itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan Pebuki, juga tadi Gus Salahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era Muktamar Situbondo, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, didukung oleh Gus Dur karena zaman itu beliau kalah sepuh sama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi itu fikih-fikih yang saya menjadikan pengagum Gus Dur, karena ibadah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalah adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama Kiai Haji Salahuddin Wahid berkenan saya cara berpikir begini untuk Gus Dur. Jadi saya ini dari keluarga Kiai, saya juga senasab dengan keluarga Mbah Hasyim karena sama-sama turunan Mbah Sambul Asem. Jadi beliau adalah Abdurrahman bin Wahid bin Hasyim bin Asy'ari bin Wahid lagi, terus bin Abdul Halim 2 sampai Mbah Sambu. Kira-kira nasabnya sama dengan saya, dengan Mbah Hamid yang dari jalur itu. Saya mau bercerita begini. Watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya, karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa dzurriyyatan thayyibah, yaitu anak cucu yang baik. Saya sengaja di sini bawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Shihab, seorang Libanon, menulis bahwa Mbah Hasyim Asy'ari adalah terhitung sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam, setidaknya di Asia sini atau di Indonesia. Di sini ada kitab ini diterjemah beberapa kali, sebagian oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, sebagian oleh Kiai Sodik Semarang. Saya punya edisi asli, edisi Arabnya, karena saya dari awal ingin ngaji sama santri-santri Tebu Ireng. Karena buyut-buyut saya itu termasuk gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi buyut saya yang di Kudus, Pondok Damaran itu dulu Mbah Soleh Darat pernah ngaji di situ. Dan Mbah Hasyim kecil pernah ngaji sama Mbah Soleh Darat. Dan tentu biasa itu dalam ilmu sanad, guru-guru saya indukannya di Mbah Hasyim juga pernah ngaji beberapa ulama di Pantura. Dan saya pastikan di antara perilaku atau manhaj Mbah Hasyim adalah, ini saya baca guru-guru beliau, kemudian ada perilaku yang persis ditiru Gus Dur. Jadi itu bukan sekedar bukan sekedar mitos atau kebetulan, beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbah Hasyim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Hasyim, kemudian ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail,
Ya saya ulang lagi, ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau menghentikan, kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau. Kamu harus menerima Islam ini secara al-bayyinah, secara argumentatif, secara logika yang benar, jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Mbah Hashim mendorong khurriyatul fikri. Orang itu harus merdeka dalam berpikir. Itu pula yang mengilhami Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir karena itu habitat asli, karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua. Tapi yang orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena dianggap kembali ke habitat. Tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah SAW. Tapi yang unik, Rasulullah itu menerima itu semua. Kata Rasulullah, sudah perjanjian itu kita terima saja. Akhirnya perjanjian itu diterima. Kemudian tapi Nabi hanya minta satu hal. Orang kafir Quraisy tidak boleh melarang orang diskusi Islam. Akhirnya mereka diskusi tentang Tuhan, tentang agama, tentang macam-macam. Sehingga mereka akhirnya membandingkan, namanya punya Tuhan batu sama Tuhan yang disebut Muhammad. Tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad. Mereka diskusi. Kalau kita punya Tuhan berhala, efeknya begini-begini. Kalau Tuhan kita banyak, efeknya gini-gini. Diskusi. Yatafawaduna fil hadis. Mereka diskusi secara terbuka. Terus fama ahadun yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian seseorang yang berpikir secara benar, yang mengenali Islam, pasti akan masuk Islam. Sehingga karena mereka diskusi bebas tanpa tekanan, akhirnya mereka memilih Islam. Dan selama mereka Islam, mereka akhirnya ikrar Islam sama ikrar ya cara sekarang ikrar, kemudian menjadi Muslim. Dan otomatis perjanjian itu dibatalkan. Makanya kata Imam Zuhri, guru Imam Malik, maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam Hudaybiyah, yaitu orang berbebas berpikir. Kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengaku yang benar, menanggalkan yang salah. Tentu orang dulu mendewa-dewakan Lata Uzza, pokoknya menuhankan makhluk, menjadi sadar bahwa itu aneh. Kenapa kita harus menyembah batu yang dipahat? Kenapa kita harus menyembah makhluk dan sebagainya? Dan akhirnya mereka Islam. Tapi dulu kalau suasana perang itu keinginan orang hanya ingin menang kalah. Jadi yang kafir itu hanya ingin menang. Pokoknya jangan sampai kalah, nggak pernah berpikir Islam itu apa. Di mana-mana perang itu ya pikirannya menang kalah. Tapi setelah nggak ada perang, meskipun segala perjanjiannya merugikan Islam, orang akan berpikir secara objektif. Makanya fama ahadun yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam. Sehingga itu disebut maka nafathun a'zama fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Nggak ada futuhat yang sebesar sulhul Hudaybiyah. Ya kitab ini namanya Wadi'ul Labinat Istiqlalil Indonesia. Mungkin santri Tebireng mungkin lebih tahu ya, karena harusnya lebih tahu. Jadi kalau tahunya baru sekarang ya rodo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya tidak perlu bangga lebih tahu karena memang seharusnya Anda lebih tahu. Kalau tidak ya keterlaluan. Ya namanya itu Wadi'ul Labinatil Istiqlal al Indonesia. Ini saya baca tapi ini demi Gus Dur, artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Saya baca satu-satu ya, mulai kredibilitas ilmu beliau, karena dalam Islam itu harus ada sanad. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanad? Kita kan orang cerdas, kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang gitu. Terus saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama, kata saya. Kalau kamu punya pikiran, yang namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus bersanad. Jadi pikirannya Mbah Hasyim sama dengan pikirannya Mbah Mahfud pikirannya sama dengan Said Abi Bakar Sato sama dengan Sayyid Zaini Dahlan dan seterusnya sampai logika itu sampai Rasulullah SAW. Saya beri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah, misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda, al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari membunuh, karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Bukan sekedar diboyong dari pondok Tebireng, itu neraka gitu. Kalau dibayang pondok gampang, nanti pondok lain gampang. Terus logika sahabat begini, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke ya Rasulullah, kalau al-qatil masuk neraka namanya pembunuh, oke kita terima. Tapi fama balul maqtul, lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Wong dia korban kok dia dibunuh? Apa jawabannya Rasulullah SAW? Jawabannya innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Jadi seperti misalnya sampean hasud saya, itu nggak perlu disakeni. Sebenarnya sampean
inginnya ya menggusur saya, cuma nasibnya tergusur gitu. Makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu udah usah disakeni, sebenarnya mentalnya dia perebut gitu. Cuma nasibnya kalah gitu loh. Jadi apa ya? Ya tadi. Ya ini penting ya, penting sekali. Jadi sebetulnya ketika duel itu semuanya kan mentalnya pembunuh. Maka dia nasib saja sebagai maktul, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia mentalnya, niatnya, komitmennya pembunuh, maka dia sama-sama di neraka. Maktul itu fakta, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Sehingga hukumannya sebagai pembunuh. Sama kalau sampean berebut itu mentalnya ya perebut. Cuma nasibnya kalah atau terebut. Itu soal nasib. Ini saya baca dulu ya guru-guru Mbah Hasyim supaya clear. Selama ini yang dikenalkan beliau ngaji sama saya Mahfud, saya Khotib Minangkabau. Ini di kitab ini. Saya baca sesuai harokat yang ada di kitab ini. Nanti kalau sampai tidak cocok karena beda madhab, ya nggak apa-apa asal pinter saja. Karena baca kitab itu unik. Kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda. Dan biasanya guru itu nggak mau kalah. Mbah Mun tuh sering cerita, ada kiai maknani wati ini lan wit alu. Itu muridnya gerutu karena pernah mondok itu kok nggak gitu. Pak guru, di kitab saya maknanya itu pohon elu. Lah iya cung wit elu kena gua alu kata guru. Gurunya kata gurunya nggak mau kalah. Ada yang guru itu salah baca wal jarodin lan lawang. Muridnya nggak terima. Pak Yai saya pernah ngaji itu maknanya walang. Lah iya walang sing ning lawang cung. Itu memang kasus makna-makna di Jawa itu banyak. Karena awalnya memang wis rodok bodoni. Kenapa saya bilang bodoni? Yang bilang Mbah Mun makna Jawa ono bodoni ini. Karena watin itu kan nggak ada di Indonesia. Tapi kiai itu malu kalau gak iso maknani. Akhirnya wati ini wet elu. Tanyakan orang pakar ahli Jawa ya tidak tahu lo itu apa. Pokoknya butuh kiai itu ada lafaz ya ada maknanya. Padahal jenis itu nggak ada di Indonesia. Seperti haudat itu maknanya di Jawa sekedup. Sekedup itu rumah kecil yang ada di Unta zaman dulu. Di Jawa ada enggak? Tidak ada. Kalau kamu tanya orang Jawa ini apa namanya? Namanya ya rumah kecil di atas Unta. Tapi Kiai Jawa dulu punya makna namanya apa? Sekedup. Jadi Kiai Jawa itu luar biasa improvisasinya. Ya rodok bodoni itu. Lah yang sering bodoni itu bab halal haram, tapi bodoni apa? Yang tidak semua bodoni itu buruk, kadang wajib. Betul. Ini sama tergesola. Ini karena keahlian fikih saya juga barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari supaya beliau senang. Beliau senang karena para nabi, para wali, para ulama itu tidak meninggal. Tadi kalau Mbak Anita bilang wafat itu kalau dalam bahasa Arab wafa yafi wafaan itu maknanya nuhoni. Nuhoni itu sudah memenuhi. Jadi sebenarnya memang nggak pernah ada orang mati itu. Jadi kita punya jatah umur, jatah rezeki sudah terpenuhi semua. Namanya wafat. Dari kata wafa yafi wafaan, sesuatunya sudah penuh maka diambil. Kalau roh sendiri nggak pernah meninggal. Ya roh sendiri kalau Mbak Anita bilang kita memperingati kehidupan Gus Dur ya memang hidup karena tadi nggak ada siapapun bilang orang itu mati. Orang mati itu adalah jasad, rohnya diambil dari jasad. Roh sendiri ini nggak pernah berstatus mati karena makanya orang Jawa semua sepakat wong mati ku piye sing nyawane dijabut. Jasadnya mati, nyawanya diambil. Kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nikmat maupun dapat azab. Sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini perlu didoakan karena menghadapi Allah butuh topangan doa dan doa itu nggak pernah salah karena otoritas doa itu. Terus ini cerita akhirnya orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam di antara pesannya Mbah Hasyim, saya ulang lagi di antara pesannya siapa? Mbah Hasyim itu beliau bilang kamu harus dipikir-pikir lagi katanya. Itu kan satu kearifan Mbah Hasyim ini saya baca karena saya takut ditegur ini. Saya juga nunggu surat kok tidak datang ini kok supaya cepat selesai. Ini bebas. Kalau ada surat malah kebenaran ini karena sudah mulai nyari-nyari. Ya jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal di sini ada cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa terus beliau macam-macam sampai saya teruskan. Suma arsalatku syirka ila Indonesia 1929 watana qala fi katsir minal mudun wa makata akhiran fi madinati Surabaya bi Jawa Syarqiyah wa min huna badatil hidayah wa taufik taqudanihi ilal khairi hadas lautil hadis fil amil alladhi yakti fatratas tirah. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hasyim lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam wa sya'ara bil istiqra aruhi wal amni tam wa kaifa ya'budu rabbahu ibadatan hakikiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hasyim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hasyim. Orang ini kemudian wabakiyal muhandis itu insinyur Karel von Schmidt di Indonesia hatan dalatil harbul alamiyah sehingga perang
dunia kedua selesai wa indama qawamal indonesiun dital hukmil al hulandi fi harbil istiqlal am wa kana muhandis fi sufufil indonesian tafahu islamuhu li syarika sak terus. Terus ini saya cerita, jadi Mbah Hashim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman. Orang apa? Orang Jerman, terus orang ini hidup di Hamburg. Sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini apa? Ini pentingnya supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ya Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hashim bersama kawan-kawannya sepakat iktikaf di Multazam. Ini saya baca ya. Wa akhiran istama'a ma'a nukhbatin min haula'i talaba min zalama alaihi al-had Muhammad Hashim ala ayata'ahadu wa yaqumu bi amalin fi lailatin lailan min laili syahri Ramadan. Al-mu'azzam istama'a haula'i talaba waladina yantamuna ila iddati qawamiyatin. Qawamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa buldani janubi Asia, Asia Tenggara, wa Asia Wusta, Asia Tengah, wal buldan al-Arabiyah. Wa kana al-had Muhammad Hashim Asy'ari ahadahum. Wa waqafu jami'an amamal multazam bil Ka'batil musyarrafah. Wa ahadu wa aqsamul yamin ala yakum bil jihad fi sabilillah li ilahi kalimatil islam wa tauhidil muslimin bin nasril ilmi wa tawiyah wa tafaqquh fiddin talaban lil mardatillahi ta'ala la yarjuna min wara'i dzalika malan wala mansiban li anfusihim. Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia, itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh semuanya dijajah, karena Mesir dijajah Prancis, yang Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di Multazam. Intinya Mbah Hashim itu patriotik betul. Tapi ya religius betul. Beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah, tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengserkan ya santai saja. Wong ngajine wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, jadi ya santai saja itu. Enggak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya. Li khidmatid duwal alladziina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Pernisia wa fi hadzal amri bidzat ara ana alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hashim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hashim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hashim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hashim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim. Dan di antara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hashim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena mengalami dijajah, sampai cara belajar Islam yang benar. Termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hashim, padahal dia orang Jerman. Terus di antara kelebihannya Mbah Hashim, ini juga ditiru Gus Dur, wal haji Muhammad Hashim la yajidu kharojan ayuna kisau same' wal mukhatab bal yurahibu bidzalik. Mbah Hashim orang yang enggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak terus ya tidak berontak, ya santai aja. Enggak terus angger dibantah, membantah kiai kualat, itu enggak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita enggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hashim. Sekaliber Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, beliau yang akui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokah dungane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi enggak salah kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hashim. Sama bicarakan Nabi Muhammad SAW juga harus membicarakan Jadduhul A'la, yaitu Ibrahim alaihis salam. Jadi ini kitab bisa dipakai atau digasap ya nggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada ridho jadinya gasap, kalau ridho ya jadinya boleh. Dan menjadi gasap kalau nggak dipelajari. Ya, jadi kalau enggak terus tinggu jimat itu kitab Gus Bah sakti, wah ya repot makanya ini. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman, kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus saya ulang lagi, saya teruskan. Ittisolatuhu itu komoditas beliau. Lahu ittisolatun wasi'atun wa mukatabatun ma'a katsirin min zu'ama'il alam al-islami fi dzalikal ahdi. Fi annahum Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Sa'libi wa Sayyid Diyauddin wa Syairozi
Adwil Injil al terus beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional, termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi wa Sayyid Alawi bin Thahir Al-Haddad, mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor, wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi, wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu, wa Sayyid Hibaduddin Asy-Syahrustani, wa Wazirul Ma'arif Al-Iraqiyah. Beliau berteman sama PM Irak. Jadi kalau Gus Dur dari Mesir belajar di Irak, ternyata dulu mbahnya teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak. Terus banyak waraisu Majlis Tamyiz wa Sayyid Al-Alama Muhammad bin Aqil wa Sayyid Muhammad Jadul Maula wa Sayyid Muhammad Surur saat terusnya itu. Jadi apa? Ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini, saya mohon ridho dari Gus Solah dari supaya santri-santri sini belajar Bahasim lebih serius supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini? Dulu Nabi Ibrahim itu diantara anak cucunya itu secara lahir ada yang tidak soleh. Karena anak cucu itu punya otoritas, sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim. Sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu, yaitu ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian, karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama, terus seakan-akan mbah-mbahnya paling ya begitu. Akhirnya Ibrahim pernah disetatuskan sebagai Yahudi. Sampai Allah sendiri yang ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian. Sampai datang Rasulullah SAW yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinil, dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya, bukan Yahudi tapi bapak tauhid, yaitu diistilahkan Nabi millata abikum Ibrahim, semua tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nah saya ingin santri-santri Tebu Ireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional, itu bukan karena ingin gaya-gayaan terkenal, tapi ingin niru Mbah Hasyim bahwa itu awal dakwah Anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh tauhid, butuh kebenaran, bukan gagah-gagahan sebagai orang populer. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper, wah ratau kancanan wong habis jadi wali gini terus kuper, mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanatnya Mbah Hasyim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih kuper, gak pernah berteman orang, tapi sanatnya sampai Mbah Hasyim itu membingungkan sanat itu. Wong Mbah Hasyim tidak gitu kok kamu nyanatkan begitu. Jadi kalau santri Tebu Ireng mulai sampai neng kamar, terus ngobong dupo, terus memperkenalkan diri jadi wali. Gitu. Nanti tonggo kamu ngira itu produk Mbah Hasyim, karena kamu santrinya. Kan dianggap cerminan gurunya sampai Mbah Hasyim. Nah kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanat mungkotek. Bahwa sanat itu tidak benar. Ini kapan ini ditegur? Ini saya sudah mulai menunggu. karena ya repot ini kalau kelamaan ini nanti itu. Terus ini khazanahnya Mbah Hasyim. Khazanah itu ya perpustakaan kalau sekarang. Maktabatuhu. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat lihtiwaiha ala anfasil kutub. Jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya, sama nanut bacaan saya saja. Di sini ditulis anfusil kutub. Kalau saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab terbaik. Kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa? Anfas. Ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apa. Karena ini kadang harokatan. Kalau kadang harokatan repot. Sampai bantah itu kadang sungkan mbek sing aran, orang bantah kadang gitu. Lah supaya selamat iki ora saleh mualif khotote sing goblok biasanya gitu kan. Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan kiai itu ini yang ngetik yang salah. Padahal kadang kiai ini barang ya rodok salah tapi ya sembol. Daripada suudzon sama kiai kan mendingan sama pengurus. Ya gitu ya sepakat ya. Jadi ya sudah terus. Ya saya baca. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat lihtiwaiha ala anfasil kutub al-ilmiyah al-islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca. Itu Mbah Hasyim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin baik yang dicetak wa makhtutatin baik yang masih tulisan tangan. Athariyatin qadimah baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Wa tadummu hadil maktabah jullal kutub al-mu'allafah wal lughat al-arabiyyah wal indonesia wal jawiyah wal malaysia wa ba'dal lughat al-ajnabiyyah al-ukhra. Jadi zaman Mbah Hasyim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Itu yang nulis orang Libanon. Sampai santrinya Mbah Hasyim tidak tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini yang kepertobatan ya saya. Jadi ini saya biasa guyon, kecuali ini guyon sama santri saya, tidak midatoni kiai, jadi ini guyon sama santri. Semoga guyonan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.